Wah, bagus nih. Foto dulu ah. Kak Fian, lihat deh warnanya bagus-bagus tuh. Oh iya ya Kak. Kak Hana mau foto nggak? Iya, fotoin aku Kak di sini ya. Ayo, 1, 2, 3. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi, satu lagi Kak. Oh ya, 1, 2, 3. Oke, terima Gantian kasih. dong Kak Hana, tolong dong. Gantian, boleh. 1, 2, 3. Ganti gaya Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Makasih Kak Hana. Iya. Kak Fian, kita sudah mau ibadah nih. Kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk. Oke Kak. Kak Fian. Kak, kita mau mulai ibadah. Bentar dong Kak Hana. Lagi ngapain sih? Ini loh Kak Hana, fotonya bagus-bagus. Tuh lihat yang di sana. Kita foto bagus-bagus kan? Nih ada yang bagus nih di sana nih. Itu bisa nanti-nanti Kak. Kita kan sudah mau ibadah nih. Oh iya ya, maaf ya Kak Hana. Iya, kita sapa adik-adik dulu ya. Oke Kak. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya semua dalam keadaan yang baik. Benar sekali Kak Hana. Adik-adik sudah siap beribadah kan? Tandanya sudah tidak main-main lagi Kak Fian. Benar Kak. Yuk, kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau memujikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kak Hana, aku minta maaf ya tadi aku masih main-main. Tadi kan udah memulai ibadah, tapi aku janji deh aku nggak akan ulang lagi. Kak Fian nggak usah sedih, kan Kak Fian sudah minta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah adik-adik, kita dapat pelajaran baru nih. Kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Iya benar sekali Kak Hana. Meskipun adik-adik yang ada di rumah mengidolakan sesuatu, tapi jangan lebih dari Tuhan Yesus. Ngomong-ngomong tentang idola nih Kak Fian punya idola nggak? Tentu punya dong Kak Hana. Wah, siapa tuh Kak? Kak Hana mau tahu? Iya dong. Idolanya Kak Fian, Tuhan Yesus dong tentunya. Wow, sama dong Kak. Idolaku juga Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati dan menyelamatkan kita semua. Nah, kalau gitu kita nyanyi yuk Kak Hana. Adik-adik yang ada di rumah juga ikutan nyanyi ya. Judul lagunya, Yesus Idolaku. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkannya, ya ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya
Tuhan Yesus sangat hebat adik-adik. Dia berkuasa dan banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Pastinya adik-adik punya banyak kesaksian nih. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong kita, mama, papa, kakak, atau adik kita. Yuk kita mau bersyukur melalui pujian. Kita mau tetap terus menyanyi, menari, melompat buat Tuhan. Karena Tuhan kita Hebat! Tuhan kita hebat, kita anak-anak Tuhan pasti hebat. Yuk kita nyanyi Satria Kerajaan Allah. Puji Tuhan. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Satria Kerajaan Allah, Satria Kerajaan Sorga, kita jagoan hebat. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan, dan saat ini kita mau mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari adik-adik, kita mau angkat tangan kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau naikkan pujian ini adik-adik. A gift to you. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Kita angkat pujian ini kembali. Everything I am, everything I'll be. Haleluya, puji Tuhan. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I'll be, everything I do, it's a gift to you. Every song I sing, every praise I'll be, everything I do, it's a gift to you. Haleluya, puji Tuhan. It's a gift to you. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau mendengarkan
firman Tuhan. Yuk mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti dan taat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, hari ini semuanya bersemangat kan? Bersukacita ya, karena tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah menari untuk Tuhan, dan Tuhan Yesus memberikan sukacita di dalam hati kita. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk manis-manis, siapkan Alkitabnya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Oh iya adik-adik, sebelumnya kakak mau bertanya nih kepada adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik pernah lihat tidak kapal yang besar sekali? Kapal laut yang sangat besar sekali. Adik-adik pernah lihat? Nah, kita mau lihat ceritanya ya di dalam Alkitab. Ada loh seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Nuh. Dia membuat Batra yang besar sekali, kapal yang besar sekali. Namanya Batra Nuh. Nah, adik-adik, apa ya rahasianya sehingga Nuh bisa membuat kapal yang besar? Nah, rahasianya adalah Nuh dengar-dengaran dan taat kepada perintah Tuhan. Kok taat dan dengar-dengaran bisa membuat kapal ya? Coba kita lihat ayatnya ya. Semuanya buka Alkitabnya di dalam Kejadian 6. Kita akan baca loh adik-adik ya dari ayat 14. Sudah semuanya? Kita baca hitungan ketiga ya. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kita lanjut ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan kan? Wah, Allah perintahkan bagaimana cara membuat batra itu. Karena Nuh dengar-dengaran dengan baik dan dia taat, maka jadilah kapal yang besar itu. Batra yang besar itu. Tetapi untuk apa ya Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat batra yang besar itu? Kita baca lagi ya ayat firman Tuhannya di dalam Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Wah adik-adik, ternyata karena kejahatan manusia yang begitu besar. Karena dosa-dosa dan pelanggaran manusia yang begitu banyak. Oleh sebab itu Tuhan menghukum bumi dan seisi bumi itu dengan apa? Menurunkan air yang sangat banyak, yaitu air hujan. Nah adik-adik, tahu tidak berapa lama air hujan itu turun? Selama
40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali loh adik-adik. Oleh sebab itu, semua seisi bumi ini ditenggelamkan oleh air yang besar itu. Air yang banyak itu. Tetapi mereka yang ada di dalam kapal yang besar itu, di dalam kapal Bahtera Nuh, mereka semua selamat adik-adik. Mereka semua tidak mati tenggelam air, tetapi mereka selamat dan hidup. Nah, siapa saja ayo yang ada di dalam Bahtera Nuh itu? Nah, ada Nuh, lalu ada istrinya, dan ada 3 orang anaknya, dan 3 orang istri anak-anaknya. Jadi semuanya ada berapa? Ayo coba dihitung. Iya betul, ada 8 orang. Nah adik-adik, ada 8 orang yang selamat yang ada di Bahtera Nuh. Tapi ternyata ada makhluk hidup lainnya loh yang di dalam Bahtera Nuh itu, yaitu binatang-binatang. Wah, banyak sekali binatang-binatangnya adik-adik. Firman Tuhan mencatat bahwa mereka semuanya ada sepasang-sepasang. Ayo coba lihat ada apa aja ya? Ada jerapah. Wah, ada apa lagi tuh? Ada gajah. Wah, gajah yang besar itu masuk dalam perahu juga loh adik-adik. Masuk dalam Bahtera juga. Oh, ada burung-burung. Wah, itu juga ada zebra. Wah, dan masih banyak binatang-binatang lainnya. Wah, banyak ya adik-adik binatang-binatang yang di dalam Bahtera Nuh itu. Dan kita lihat semuanya adik-adik, mereka semua yang ada di dalam Bahtera Nuh, berapa orang tadi? 8 orang, semuanya selamat. Sedangkan orang-orang yang di luar Bahtera itu, mereka semuanya mati tenggelam di dalam air. Nah adik-adik semuanya, tahu tidak kalian semuanya bahwa kita ini yang dahulu sebelum kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang mati binasa karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti orang-orang yang tidak ada di dalam Bahtera Nuh tadi. Mereka semuanya mati. Seperti itulah kehidupan kita sewaktu kita belum percaya kepada Yesus. Tetapi sewaktu adik-adik kita semua percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, Dia yang sudah mati untuk kita. Dia disalib, kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu kita beroleh keselamatan. Haleluya, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada nama lain di dalam dunia ini loh adik-adik yang bisa memberi keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu adik-adik kita mau terus pegang Yesus dalam hidup kita ya. Kita mau terus percaya dan melakukan semua apa yang Tuhan Yesus firmankan lewat kebenaran firman Tuhan yang adik-adik dengar setiap hari Minggu di ibadah online sekolah Minggu. Oleh sebab itu adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik harus tetap setia beribadah supaya Tuhan Yesus terus ada di dalam hati kita dan kita mau tetap setia melakukan firman-Nya. Nah adik-adik sekarang kita akan baca ayat hafalannya. Ayo semuanya buka lagi Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bagian A saja ya. Sama-sama kita baca ya, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga
selain di dalam Dia. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Puji Tuhan adik-adik. Nah, ayat hafalannya dibaca dan dihafalkan ya. Apalagi nanti kalau adik-adik lihat kreativitas setelah ini, adik-adik buat kreativitasnya ya. Dan hafal juga ayat hafalannya. Puji nama Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami memperoleh keselamatan. Kami memperoleh kehidupan yang diberkati, kehidupan yang dibaharui setiap hari oleh firman-Mu. Dan kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu terus kami ingat, tertanam di dalam hati kami. Kami ingat setiap hari dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau yang menjagai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka yang di dalam menempuh pendidikan di sekolah mereka. Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berprestasi di dalam sekolah mereka Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada menjadi berkat, menjadi saksi, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau tadi kita sudah beribadah bersama-sama dan kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita beraktivitas. Nah, minggu ini kembali lagi bersama Kakak Vicky. Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk bikin ayat hafalan minggu ini. Tapi ada yang harus kita siapin dulu adik-adik. Yang pertama, ada Kakak Vicky punya beberapa kertas. Ada kertas HVS dan kertas buffalo. Terus Kakak Vicky punya stik es krim warna-warni. Kemudian ada spidol untuk menggambar. Terus ada lem. Dan ada double tip. Kemudian Kakak Vicky punya kapas yang udah jadi bola-bola seperti ini. Nah, Kakak Vicky mau ajak kita untuk bikin domba. Nah, udah pada bisa belum gambar domba? Yuk Kakak Vicky ajarin. Jadi, adik-adik boleh siapin dulu satu kertas. Nah, kalau adik-adik mau pakai pensil, gambarnya juga boleh. Kakak Vicky mau pakai spidol. Kita gambar dombanya. Kalau adik-adik mau minta tolong papa mamanya, boleh juga kok, nggak apa-apa.
sih badannya? Pak, kasih buntutnya. Kalau udah jadi dombanya, adik-adik ambil stik ice cream yang ada. Kakak Vicky mau pakai warna kuning, Kakak Vicky ambil 2. Terus Kakak Vicky patahin jadi 2 kayak gini. Terus satu lagi juga. Terus Kakak Vicky mau lem pakai double tip. Udah, jangan lupa langsung kita buka daunnya. Terus kita lagi. Domba kakinya ada berapa? Ayo. Ya, ada 4. Betul. Kita kasih kakinya juga. Dua di depan, 2 di belakang. Kalau adik-adik nggak punya double tip, adik-adik boleh pakai lem aja. Nah, udah jadi nih sekarang gambar dombanya. Sekarang waktu yang kita tulis ayat hafalan minggu ini. Adik-adik tahu nggak ayat hafalannya dari ayat apa? Dari Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, kita tulis yuk. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, ayat hafalannya udah ada. Sekarang part yang paling seru, kita mau nempelin bulu-bulu domba pakai kapas. Nah, sebelumnya kita lem dulu di sisi sebelah sini, kemudian di sisi badannya, ekornya, dan sisi di atas kepalanya. Adik-adik ikutin kakak Vicky aja ya. Bagian kepalanya langsung kita tempel kapasnya.
sekarang kita lem bagian badannya. Nah, adik-adik, nanti kreativitas yang udah jadi, adik-adik foto ya. Terus nanti adik-adik kirimin ke nomor WhatsApp yang ada. Kakak Vicky pengen lihat deh, hasil domba adik-adik tuh pasti bagus-bagus. Ekornya jangan lupa ya adik-adik, dilem juga. Tada! Udah jadi. Nah, tapi belum selesai nih adik-adik. Kakak Vicky mau tempel dulu di kertas buffalo. Kakak Vicky pakai yang warnanya merah. Tempel pakai tip. Bawah. Dua sisi aja ya adik-adik. Terus langsung dibuka double tipnya. Dombanya ditempel deh. Nah, udah jadi. Tada! Ayat hafalan minggu ini. Di Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Nah, buat adik-adik yang di rumah yang udah nyelesain gambar dombanya dan udah tulis set hafalannya, adik-adik bisa kirimin gambar adik-adik ke nomor yang ada di sini. Kakak Vicky tunggu ya. Sekian kreativitas minggu ini. Kakak Vicky pamit undur diri. Sampai ketemu di kreativitas minggu depan. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!